Saya kaget. Ini pakai hand body atau pakai lulur awalnya sebelum Markalak. Dibilang, oh berarti kalau yang cair ini fake, gitu. Berarti ini yang palsu. Padahal ada beli Pak Oner, bilang begitu. Jangan review tekstur. Jangan review tekstur karena yang ada ada jual Pak orang lain cair. Oh, ini dia bilang. Berarti beda kan? Masih ada bukti. Oke, sesuai dengan permintaan ya di panel postingan, anak undang ya mereka ya sayangnya cuma 2 orang yang bisa hadir, Kak Filia dengan Kak Desi. Selamat datang teman-teman di Seram Inspirasi. Orang bilang kalau masuk di sini itu berarti valid dia punya ini, makanya orang harus undang. Dia orang langsung. Padahal habis dari Bipom tadi atau tidak? Oh tidak ya. Bagaimana kabar setelah pakai hand body yang dorang bilang hand body Markalak yang ada di berita hand body Markalak? So agak bagusan dia punya kulit. Lumayan, ini kan tanggal berapa ya? Tanggal 7 Maret, 8. Tanggal 8. Ada pakai itu tanggal 20-an Februari. Oke. Itu bagaimana sampai dapat ini produk gitu? Apakah dapat di TikTok, di Keranjang Kuning atau dari mana gitu? Tiba-tiba sudah dapat ini produk? Kalau saya belinya di live. Di live. Oh, ada yang menjual di live? Order langsung di situ. Dia live, dia iklankan. Oke. Setelah itu karena saking penasaran, produk. produknya mahal. Oke. Mahal itu ya 200.000. 200.000 ya. Itu produk. Oke, ya 200.000. 200 mil atau 300 mil itu? 250 mil. Oke. Ya namanya kalau produk mahal itu kan ada harga ada kualitas. Oke, seperti itu. Ya. Harga tidak pernah bohong. Ya. Iya kan? Makanya saya coba. Oke. Saya coba karena dia sudah ini iklannya ini sangat-sangat luar biasa di Facebook. Jadi saya coba komen, saya bilang mau pesan 1. Tapi kan yang munculnya itu di situ kan reseller-resellernya toh. Oh, jadi kan reseller sebatu. Iya, ditangkap sama reseller-reseller kan. Jadi kebetulan ada itu reseller yang memang biasa saya beli produk apa dia? Bukan beli, dia kan jual all brand kosmetik toh. Kalau gak ada soal kosmetik lah, kalau mau gua ada. Ya. Jadi dia WA saya, dia bilang Kak ada mau pesan ini HB. Terus saya bilang oh iya Kak nanti saya mau Maxim. Gitu dia bilang. Saya bilang oke, nanti di Maxim saja. Oke, jadi di hari yang sama saat live itu, jadi langsung transaksi itu dengan resellernya ini? Besoknya. Oh besoknya? Iya besoknya. Oke. Terus sudah sorenya dia Maxim, malamnya saya coba. Langsung coba di malam, oke. Coba dulu toh. Iya. Saya coba di kaki. Saya coba di kaki, saya kaget. Ini pakai hand body atau pakai lulur awalnya sebelum Markalak. Oke. Itu Markalak ini muncul dari mana? Oke, silakan. Iya. Kan baru mencoba pakai itu. Nah, ini pakai hand body atau pakai lulur ya? Karena kan kok teksturnya memang cair. Tekstur HB-nya ini memang cair. Oke. Dan tidak biasanya hand body seperti itu? Oke. Jadi saya pakai di kaki. Saya foto, kirim ke reseller yang saya beli. Yang beliakan. Saya kenapa jual lulur atau hand body? So emosi ini. Ada WA. Tapi belum langsung ke sosmed ini, masih WA. Belum, masih selo. Cuman so jaga emosi tuh karena sejaga mulai angus. Pak Zong ini ada mau beli ini 200.000 ya. Oke. Dia bilang Kak, hand body itu Kak, nggak ada pakai ini produk atau tidak? Sebelum menjual. Tidak Kak, tidak pakai.
Oh, baru dia bilang, Kak, kenapa nomor owner nanti konfirmasi langsung. Konfirmasi langsung ke owner. Oke, sudah. So, ini owner, datanya. Saya ingin ada jual handbody atau ada jual lulur. Kenapa DP tekstur ini? Kayak ada pakai lulur. Gitu iya, toh. Iya. Kasar-kasar lah gitu ya. Iya, mau bilang kasar tidak, scrub ya? Tidak, bukan scrub kayak apa ya? Kan mencair kan. Scrub ini, lulur ini kan beda-beda tuh. Ada yang scrub, ada juga yang cair kan. Nah, dia bilang, ih, ini ownernya bilang, saya mungkin kan cara pemakaian yang salah. Di mana kan sampai rumah nanti kita mau kasih itu, kita mau kasih tunjuk DP cara pemakaian. Kebetulan kan saya lagi keluar makan. Nah, keluar makan saya bilang, oh tunggu, nanti kalau sudah di rumah Jo baru ke rumah. Rumah di situ di Arif Rahman Hakim situ. Dia bilang, oh kalau begitu jam 9 saja ngenak ke Taruna, kita ada di Taruna. Sebab kejadian di owner ini. Iya, cuman kan tidak mungkin tuh saya mau ke sana maksudnya dan. Betul. Tapi dia video. Saya begini dia cara pemakaian. Nah, pakai tipis-tipis. Jadi ada coba ulang toh, ada pakai tipis-tipis. Sesuai dengan ini video. Sesuai dengan tutorial. Ini video. Ada coba di tangan sedikit. Oh dang. Kan pakai tipis-tipis toh. Pas besok paginya setelah mandi, saya pakai toh ini handbody. Dengan tutorial yang sama. Dengan tutorial yang sama. Jadi dipakai ini di tangan dengan di kaki. 2 jam setelah saya pakai, saya lihat ini kulit. Ih, kenapa ini kulit sudah dibawa dempul? Dempulannya ini memang kayak campuran tepung. Tepung pakai kapur. Bahu lango. Iya. Bahu lango. Sementara kan saya kalau pakai racikan ataupun handbody apa saja, maksudnya kan semua handbody yang lagi-lagi viral ini kan pasti dicoba. Tapi tidak sezong ini tangan yang ada pakai ini. After pakai itu jadi begitu. Iya. Baru-baru. Jadi saya bilang, ih kenapa ini kulit ini? Saya foto. Saya bilang, saya tag di Facebook. Jadi ini langsung di Facebook, yang kedua ini langsung di Facebook. Aduh, ada bilang itu kemarin apa ya? Ini DP hasil ada pakai HB 200K, DP dempulan ini susah mau dipikir dang. Seperti itu toh. Terus banyak yang komen. Coba spill kamari lihat, spill kamari. HB apa itu? Nama Kagele ada yang mau tak salah bili lagi toh. Biasanya kan netizen begitu. Ya. Cuman karena kebetulan itu teman-teman yang memang kenal saya. Circle lah. Jadi saya bilang japri. Saya bilang japri. Sudah muncullah ini testimoni. Di kolom komentar juga atau di inbox? Di japri. Di japri ya, sudah di japri ya. So bilang, oh pakai ini, oh iya kemarin juga kita sempat coba tapi kita pe badan merah-merah, baru habis itu kita kasih berhenti. Jadi ini baru di posting foto ini belum video. Ini komen ini zong ini testimoni ini sudah bermunculan, tapi kan privasi toh. Di japri. Jadi tidak mungkin saya posting di Facebook itu testimoni yang zong. Setelah itu, dorang saking penasaran, dorang bilang spill jo DP nama produk. Tapi kan saya tidak spill. Cuman saya bilang saya bikin video. Jadi kayak review lah ya. Review. Jadi saya bilang ini HB yang 200K, coba lihat ini DP tekstur ini. Yang ya lumayan mahal, seperti apa ya begitu toh. Coba lihat ya, ada pakai di kaki, pakai. Coba lihat ini HB ini kayak pakai Markalak, lumayan mahal begitu toh. Itulah muncul itu handbody Markalak ya. Itulah muncul sampai di situ, muncullah ini Markalak ini. Sampai ini yang entah dia yang punya handbody kah apa, dia juga sudah menjualnya itu sudah pakai produk Markalak, sudah
bilang HB Markalak seperti itu ya, Desi. Ya sendiri ini begitu. Oke. Saya kaget banyak sekali yang mau bagikan. Iya. Boleh hampir 400 orang ya, 400 shares berarti ya, 400 share. Baru habis itu sudah lah. Tidak ada lagi. Tidak lanjut ini. Tidak lanjut. Yang penting saya kan sudah saya mereview ini di sosmed karena kekecewaan. Dan ada pakai ini review jujur berarti. Iya, real pakai bukan pencitraan kan gitu. Iya. Tidak mungkin toh yang bagus-bagus mau heboh di Facebook. Betul, pasti yang kayak mau viral. Pasti yang zong-zong pasti di review di Facebook. Nah, berarti Tika Lia punya berarti setelah posting viral gitu, baru sudah. Saya tidak mikirin lagi. Iya, yang penting kan kasih bom di Facebook ada bukti karena dan sebagainya. Baru tidak pakai itu produk. Tidak. Anak kira lagi lanjut. Terus saya jual. Saya bilang bikin Ngoni tidak mau beli ini HB. Diskon 50%. 100.000 kalau boleh 5 kali bayar juga tidak apa-apa, yang penting laku. Ada posting itu. Ada posting. Tapi itu tidak ada yang mau beli. Ya jelas lah. TV video sebelumnya kan ada heboh di Markalak dan sebagainya kan. Mungkin maksudnya saya juga ada posting itu antara sarkas juga kan, lucu-lucuan atau bagaimana, cuman memang serius saya mau jual. Bentuk kekecewaan juga sebagai customer. Seperti itu. Kalau Tika Novi punya bagaimana cerita sampai dapat itu? Kak Desi. Kalau saya itu sebelumnya tanggal 17-18 itu saya dengan teman yang order. Iya. Sebelum itu kami itu rencana ingin join reseller. Reseller dari si produk ini. Karena keuntungannya juga itu lumayan lah. Karena kayak 50% keuntungan kalau beli 50 pot besar sekali. Iya, makanya. Nah, terus tanggal 17-18 teman saya ini lihat rekom dari si owner ini lewat Facebook. Nah, terus di mana katanya di TikTok lebih murah harganya. Ini 150. Jualan di TikTok juga? Iya. Tapi sebelum saya tahu ini yang pegang ini reseller, saya pikir ini tokonya owner. Gitu. Nah, sudah. Setelah itu tanggal 21 saya CO, teman saya yang CO pakai akun TikToknya. Di TikTok, pakai alamat saya. Nah, sampainya itu tanggal 23 order. Iya, 23 Februari. Kan Kak Desi di Gorut ya? Iya, di Gorut. Setelah itu saya kan belum pakai. Saya juga sebelum beli itu saya konfirmasi ke owner. Langsung ownernya udah konfirmasikan. Saya bilang Kak, kan sebelumnya tetanggaan sama owner ini, satu kampung. Di Gorut atau di Gorut? Di Gorut. Terus saya konfirmasi, Kak, saya beli 2 pot di akun sini. 400.000. Responnya ya begitu. Habis itu pas sampai paketnya, saya konfirmasi lagi. Sampai. Terus responnya juga ya seperti itu. Seperti bagaimana itu deh itu? Seperti kayak tidak ingin merespon. Terus habis itu sampai saya foto, saya kasih tahu. Sebelum menggunakan juga saya kasih tahu. Seperti itu. Tiba-tiba ada batanya bagaimana cara pakai macam kalian punya. Kalau itu tidak, karena langsung. Saya itu posisinya masih di infus, jadi belum menggunakan itu. Cuman teman saya yang satu ini dia yang pakai lebih dulu. Pada tanggal berapa? Tanggal 25 dia komplain ke saya, katanya kayak gini, Kak Desi, kenapa ini lulur anggu badumpul? Sama berarti dengan Iya. Kayak badumpul di badan. Ininya saya SS, saya kirim ke owner. Respon owner, makanya kalau mau pakai itu balulur dulu. Katanya itu dia berespon ya? Katanya balulur dulu sebelum pakai, mandi dulu baru balulur. kayak gitu. Jadi
saya pikir masa orang pakai hand body masih kotor-kotor mau pakai hand body yang mahal ini kan. Oke, pasti dulu. Dan sorry, Ana kan tidak pernah pakai hand body nih. Apakah di aturan pakai hand body itu memang begitu gitu? Secara harfiah, secara general memang pas habis mandi itu baru pakai atau bagaimana? Kalau menurut saya sih tidak. Tidak juga sih. Tidak juga ya. Tidak juga. Berarti sekarang pun kalau misalnya ada hand body itu saya kasih boleh langsung pakai. Tidak masalah. Tidak ada DP. Beda itu dengan habis mandi. Tidak harus nanti dibilang luluran dulu baru bisa pakai hand body. Laki ini masa harus pakai. Masa harus pakai hand body dulu terus luluran dulu. Lulur dulu. Terlambat di kantor itu. Terus sudah. Habis itu respon owner kan seperti itu. Tanggal 28 saya kirim kan bukti teman saya ini yang komplain ini. Iya. Dia komplain sama Kak Desi? Iya. Komplain sama saya karena saya kan lebih tahu orang ini kan, owner ini kan. Habis itu saya tanggal 20 hari Senin itu. Hari Senin saya malam Senin saya pakai malam habis mandi pakai. Terus habis itu pagi lagi. Hanya 2 kali pakai. Pagi pakai. Siangnya itu timbul bintik-bintik kayak timbul air begitu. Kayak sarampah gitu. Kayak sarampah. Banana begitu kayak jerawat lah ya. Kayak biji suar atau biji suar begitu. Biji suar, di bawah kulit. Tapi gatal sekali. Intinya gatal-gatal, jadi gatal. Gatal-gatal. Terus habis itu di sini di bagian paha ada itu videonya ada. Pokoknya yang ada pakai akang itu hand body. Terus bagian paha kayak merah terus kayak ada melepuh begitu, kayak ada cairan. Terus gatal tapi gatal. Saya komplain ke owner. Sertakan di bukti foto ini. Saya saya inbox itu, Kak, saya pala-pala begitu. Terus respon owner jangan gosok-gosok kuat. Cara pemakaiannya jangan gosok-gosok kuat. Hanya seperti itu. Jangan gosok-gosok kuat. Padahal tidak. Padahal tidak, hanya pakai. Iya. Kan tidak ada orang pakai hand body. Iya, makanya. Bukan ada balulu. Beda. Tapi sebelum juga itu pas pakai malam itu ada rasa kayak panas-panas begitu, Kak. Pakai malam waktu pertama itu mulai berasa panas tapi belum ada efek. Saya pikir ya memang reaksi hand body-nya seperti itu. Panas di badan. Tetap habis itu saya lihat kayak berdumpul juga kan. Sama DP ini. Habis itu pagi saya pakai lagi, tiba-tiba siangnya itu timbul ada. Malamnya lebih parah. Lebih parah. Kirim lagi ke owner lagi itu? Dari situ saya berhenti. Saya konfirmasi ke owner, tapi responnya kan seperti itu. Makanya karena respon owner seperti itu, saya langsung ke Facebook. Posting? Buat story. Bikin story di Facebook? Reels. Hand body. Tekstur hand body. Iya. Karena saya tanya ini benar-benar toko owner atau tidak? Terus respon owner itu kayak seakan-akan saya itu bakal jatuh atau bukan. Salah beli produk. Bagaimana salah itu? Beli varian. Atau salah beli dari reseller, jangan sampai bajakan gitu. Iya, begitu. Karena kan banyak karena sekali katanya juga. owner itu akun TikToknya tuh dihack. Pas saya konfirmasi, dia bilang mau dicari-cari tahu dulu ini punya siapa, begitu kan? Seakan-akan owner ini kayak bagaimana ya? Kasih ini ke saya itu hati-hati beli, jangan sampai beli bajakan, mungkin ya? Kayak begitulah. Kayak bukan resellernya seperti itu. Dan itu akun TikTok yang ada beli akan sekarang masih ada juga? Tetap ada. Yang pas abis itu sebelum itu saya posting kan ke Facebook. Viral. Reelsnya ini yang viral. Viral. Tapi saya sebelumnya belum tahu kalau Kak Fidlia ini, Kalia ini viral duluan. Jadi abis itu saya posting ininya saya. Isi postingannya apa? Review sama dengan Kalia juga atau cuman sekedar posting dia punya produk?
Kayak bar review juga sih. Bar review juga. Iya sih. Baru efek itu juga ada. Iya. Ini. Oke. Kayak luka-luka, terus di bagian paha juga saya itu. Oke. Nah, owner keberatan. Owner keberatan, saya di inbox. Oke. Di postingan itu Mbak sebut merek kah? Tidak ya? Oke. Langsung Markalak. Wow. Karena sebelumnya kan pernah dengar Markalak. Oke. Nah, terus malamnya ada asisten owner lah. Oke. Asisten owner. Dia telepon saya. Bilang begini. Nanti tino UPHB itu tika kamu ganti ya. Kirim kamari alamat begini. Nanti kalau sampai kasih baku dekat itu HB yang satu dengan yang ini, yang real, yang real, oke. Berarti kalau ada yang real, berarti ini palsu, ada yang fake, yang fake, oke. Ya. Kasih baku dekat, oh iya kakak, iya. Polos. Oke. Karena saya juga kan pikir ini masih keluarga kan, jadi tidak mau terlalu inilah. Iya, tidak mempermasalahkan lah. Seperti itu. Makanya pas sampai produknya saya buat live. Live Bapak pakai ini? Live bandingkan? Klarifikasi ya, seperti itu. Okay. Buat live klarifikasi yang mana yang sebelah ini yang kental, yang tidak mau tumpah itu yang asli. Okay. Kalau yang cair, yang pertama saya pakai itu yang fake. Yang fake. Di situ. Habis itu tiba-tiba reseller dari owner ini komplain. Oh, yang Babila akan pertama? Tidak. Reseller yang lain. Oke. Komplain. Dibilang, oh berarti kalau yang cair ini fake, gitu. Berarti ini yang palsu. Padahal ada beli Pak Owner, bilang begitu. Terus saya tidak fokus di komentar, saya hanya fokus sama tante saya yang di sebelah. Habis itu, live? Belum live, belum selesai live. Habis itu saya balik ke live, lihat live. Ternyata sudah banyak komentar yang mana mereka pikir HB mereka ini yang palsu. Padahal mereka kan beli ke owner kan. Sebagai jadi reseller. Tiba-tiba owner spam chat di Messenger. Di Messenger. Terus habis itu asisten dari owner ini yang buat telepon waktu itu. Iya, asisten owner ini langsung komen di live. Katanya cek WA. Terus saya langsung spontan HP hanya satu, jadi mana mungkin bisa balas ini. Tiba-tiba dia telepon. Saat masih live ini? Iya. Makanya live itu kan kepotong. Terputus ya. Dibilang begini, jangan apa DP nama? Jangan review tekstur. Jangan review tekstur karena yang ada jual ke orang lain cair. Ini dia bilang. Berarti beda kan? Masih ada bukti. Buktinya itu masih ada. Si asisten ini sendiri yang bilang bahwa yang ada jual ke orang itu beda dengan yang begitu juga owner chat juga di Messenger sama seperti itu. Berarti berpesan katanya review gitu. Iya, katanya jangan ini review tekstur karena yang dikirim ke reseller itu cair. Terus yang patika yang itu yang kental. Beda kan. Jadi dari situ saya juga ada tanda tanya. Kenapa begitu? Tidak tanya itu. Kenapa, Kak? Karena saya masih fokus di live. Jadi saya langsung live lagi kan. Ada saya tante. Datang dari rumahnya itu di belakang. Tapi dia sebelum itu pesan produk ini. Produk yang sama? Iya, produk yang sama, tapi tekstur yang beda. Beda lagi tekstur. Beda dengan yang dikirim. Iya, beda yang dikirim kedua. Beda dengan yang dikirim kedua. Kalau yang dikirim kedua itu kalau dikasih balik begitu tidak tumpah. Kalau punya dia tumpah, tapi sama dengan yang Tika punya pertama kali beli TikTok. Tumpah, tapi kalau yang pertama itu kan berdempul. Kalau yang sama dia tidak. Tidak berdempul. Nah,
Itu. Yang Tika punya yang kedua dia kirim Badempul tidak? Kalau yang kedua tidak. Bagus, kayak lembab. DP alergi yang sebelumnya tidak ada berarti? Kalau yang pertama itu saya pas pakai di live kan, karena saya di pikiran saya ini, iya ini yang asli, ini yang palsu. Gitu. Berarti setelah alergi yang waktu pakai untuk produk pertama itu tidak ada, itu hilang alerginya? Masih ada sampai baru pakai yang kedua itu masih ada. Nah, yang kedua itu saya pakai pas di live. Habis live saya hapus, saya cuci. Karena takut lagi kan, karena masih ada. Iya. Begitu. Nah, cuman yang menarik dari Tika Lia dengan Tika Desi, kan ini produk kosmetik lah ya. Hembody itu berarti masuk kategori skincare enggak ya? Iya. Masuk ya, oke. Skincare, body care ya. Nah, biasanya kan di skincare dan sebagainya itu kan ada izin edar, ada izin BPOM. Tidak batanya sama DP penjual gitu, apalagi menyangkut badan ini loh, tubuh. Apalagi perempuan punya kan memang orang punya harta ini, gitu. Tidak batanya gitu. Kak ini ada izin BPOM atau terdaftar atau apalah gitu. Kalau dari saya tidak sempat. Iya, karena pertama itu saya pernah pakai apa? Bukan. Yang BPOM punya owner ini apa? Sunblock muka. Dari owner yang sama. Tapi itu yang BPOM. Saya pakai bagus. Jadi makanya saya percaya lah. Iya. Jadi apalagi harganya kan mahal. Jadi otomatis kualitasnya juga bagus lah. Harga ada kualitas kan, biasanya seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, kalau Tika Lia punya sendiri, itu pertama kali pakai produknya si owner ini yang sama atau pernah sebelumnya? Tidak pernah, karena saya tidak tertarik selama dia live atau produknya viral ini. Saya tidak pernah tertarik, entah mau BPOM atau tidak BPOM. Cuman tidak tahu kenapa ya, maksudnya mungkin setan ada tolong. Penasaran. Iya, penasaran karena kan live itu kan testingnya. Dia live iklan ini HB ini kan memang saya tahu racikan. Namanya racikan itu pasti belum BPOM lah atau belum ada izin edarnya seperti apa bla 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 kan. Jadi karena dia bilang ada harga, ada kualitas, mahal ini HB, mahal ini, jadi bagus ini, satu kali oles ini begini bla 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 kan. Saya sih bukan mau cari putih, cuman kan yang penting dia lembab bagus di kulit. Makanya saya beli. Tapi memang tidak ada polos. Di bakonya itu di tempatnya tidak ada merek juga ya berarti? Tidak ada merek, tidak ada komposisinya, tidak ada cara gunanya, expire, apalagi itu tidak ada semua ya. Tidak ada. Tapi tas segel enggak? Tidak tas segel. Tidak tas segel. Makanya pas saya lihat, ini barang ini bagaimana ya, maksudnya dalam hati cuman karena 200.000 ini pagi mau rugi Allah. Jadi pas coba sudah sojong ini. Tapi Tika punya tidak ada muncul alergi sama dengan tidak, karena saya cuma satu kali pakai baru pas lihat dan pulangnya itu saya sudah tidak pakai lagi, tapi kan saya pakai di tangan sama kaki. Cuma satu kali saya pakai, bayangkan hilangnya itu 3 hari. Itu Hembody? Itu Hulango itu. Serius. Asli. Memang sebelah ini memang asli Markalak atau apa ya? Kayak kapur-kapur awan-awan putih begitu dah. Terus kayak biar sok kena air, biar sok apa? Kayak kering. So mandi, so pakai Hembody lain, so timpa dengan Hembody lain tuh. Maksudnya biasanya ya kalau misalkan Hulango, habis mandi kalau so timpa pakai Hembody hilang. Ya yang lain-lain saja ya, tidak usah ini yang Markalak hilang. Tapi ini tidak, 3 hari baru hilang. Saking kuatnya DP tekstur Markalak itu 3 hari baru hilang. Makanya itu bilang parah ini Hembody ini. Sudah tuh setelah Desi posting, besoknya itu si Ziza Aries itu. Kalau si Ziza punya itu yang parah karena dia 5 hari berturut-turut pagi siang malam dia kayak bikin aturan pakai minum obat, Pak. Kalau si Jija itu kan postingan saya kan viral. Postingan saya viral, Jija tiba-tiba masuk. Tidak.
Jija tiba-tiba masuk di komentar saya, terus kirim foto, terus keluhan. Terus saya langsung bilang masuk inbox. Karena mungkin dia takut dibilang pansos lah. Karena ini kan kalau misalkan kasih viral yang jelek pasti dibilang pansos, suka cari followers, menjatuhkan usaha orang. Iya, betul. Jadi dia inbox, dia takut, bukan takut juga, tapi dia tidak mau itu kayak beribut lah apalah. Dibilang pansos. Oh, lebih ke situ ya? Iya, lebih ke situ. Banyak situ. korban-korban juga seperti itu. Tapi takut. Diam karena takut dibilang pansos. Takut dibilang pansos. Apalagi kan banyak haters kan. Netizen yang kayak kalau Ziza bilang ini netizennya ini korslet semua. Di komentar. Bisa percaya dengan barang beton. Maksudnya bagaimana Mbak bela-bela ini produk yang memang so real korban banyak, bikin banyak korban. Itu Tia Ziza punya itu DP ini apa? DP efek apa? Sama dengan lebih parah. Itu satu badan. Tapi tidak hanya bagian yang dipakai. Yang dia pakai Jadi cuma tangan itu kayak bintik-bintik air, tapi semua. Iya, gatal. Awalnya dia kira dia sarampa awalnya. Terus notice ini bahwa efek dari itu. Tidak, terus kan kalau sarampa kan pasti ada panasnya juga, ada di paling di leher juga ada, di bagian badan. Ini cuma badan, cuma hanya bagian yang dipakai. Hanya bagian yang kena itu produk. Baru dia akhirnya by inbox. Tidak, dia habis dia inbox dia posting ya. Tiba-tiba dia posting. Iya. Itu tengah malam. Itu saya lupa jam berapa dia posting. Dari viral situ juga? Viral. Makanya masalah ini diangkat. Setelah itu baru si owner ini baru ini karena kemarin lihat di salah satu media itu ada bikin pelaporan. Terus kan saya ini kan tidak kenal dengan ini, tidak kenal dengan Ziza. Pokoknya tidak ada yang aku kenal. Katanya 4 orang, siapa satu? Yang sama saya, yang beli produk sama saya, yang pakai yang sama-sama dari Gorut juga. Dari Gorut. Baru tunggu sebelum itu bagaimana sampai baku dapa ini? Jadi dia WA saya, kan saya sudah tidak peduli lagi sudahlah. Sudahlah, yang penting saya sudah meluapkan kekecewaan yang zong 200. Asal saya tahu kasana. 200.000 di sosmed. Saya sudah stop. Dia WA, tiba-tiba dia WA. Dia cari nomor saya dari teman. Kebetulan teman saya berteman juga dengan dia. Kalau kenapa saya hubungi dia? Itu pertama itu kan saya merasa apa ya? Sama owner ini memang ada owner sudah membahas tentang hal-hal yang tidak perlu dibahas di ini. Maksud di ini kan sosmed. Ini kan masalah tentang produk, tapi dia bawa keluarga. Bukan lagi tentang produk makanya makanya saya tidak mau tidak mau diam. Tidak mau diam, saya pingin kasus ini berlanjut terus. Karena saya menurut pribadi. saya kan tidak salah juga. Korban. Karena korban. Makanya itu ini karena menghubungi kalian karena melebar ke masalah pribadi. Karena saya konfirmasi kalian karena saya takut mungkin ada saya buat status yang mengarah ke yang dapat merugikan saya. Makanya saya konfirmasi ke dia. Konsultasi lah istilahnya. Iya, konsultasi. Ada yang menyarankan saya. Itu juga teman baik. Dia bilang biar tidak Desi tidak kena masalah, coba konfirmasi sama kalian. Kalian juga ini paham hukum gitu. Jadi jangan sampai Desi yang kena. Makanya saya hubungi kalian. Terus pas itu saya lihat postingannya ternyata korban sama-sama. Ternyata korban. Terus saya lihat juga ada yang postingan-postingan saya itu yang kemarin sempat di-up sama kalian. Gitu dari share situ. Lagi. Iya. Korban berikutnya. Berikutnya. Dan yang 2 orang siapa Ziza ya? Ziza dengan sama Gita. Ini juga posting di Facebook juga, posting di sosmed juga. Ziza yang Gita tidak. Kalau Gita klarifikasi.
Oh, cuman dari saya beli sampai saya komplain, kan kemarin sempat heboh sekali itu kemarin. Karena aku jarang main Facebook sih. Nanti kalau ini kapan-kapan jalan itu lihat Facebook saya, terus pasti ada postingan tentang marka laki itu. Saya update terus. Cuman ini di titik mana kemudian, kan saya lihat di Kompas, di berita Kompas TV itu yang di TikTok itu rame-rame pergi ke Bipom. Di titik mana kemudian mengambil keputusan sama-sama ayo orang semua ke Bipom deh. Kalau bukan ke ini kan ke kan ada yang lembaga perlindungan konsumen, tapi langsung ke Bipom. Di titik mana itu kemudian mencapai kesepakatan itu rame-rame? Kalau itu kan di status saya juga itu sebelumnya membawa nama Bipom kan. Dia pingin mengusut pingin Bipom ini mengusut di postingan reels itu. Iya. Di status ya. Status Facebook. Mbak mention ke Bipom untuk coba usut ini. Bipom pusat. Bipom pusat. Terus habis itu buat laporan lah. Bikin laporan di kantor polisi, di Bipomnya. Iya, lewat Instagram itu. Lewat Instagram. Iya, ada pelaporan. Layanan publik. Sempat bikin situ ya. Direspon, ada respon dari ini. Alhamdulillah ada respon dari pihak Bipom. Gitu. Dan habis itu setelah kami menghubungi Bipom, terus respon Bipom baik. Di situ kami berpikir untuk langsung ke Bipom. Kantor Bipom sini, provinsi. Langsung ke kantor Bipom. Nah itu sama-sama berarti, sama-sama itu? Iya. Sudah bersatu. Sudah bersatu lah. Dan memang goalsnya memang bersatu untuk korban. Ini bahwa jangan sampai ada korban-korban lain. Iya, seperti itu. Karena ini korban-korban atau konsumen yang lain ini tidak mau speak pada dasarnya ini awam tuh, maksudnya takut karena awam tidak terlalu paham hukum dan sebagainya. Jadi mungkin yang bisa dikatakan berani ini ya kita berempat sih. Karena dari semenjak berita itu viral, dari kita ke Bepom, dari kita speak up ini tekstur HB-nya, kekecewaannya kita, dari situ banyak sekali inbox masuk. Bilang juga punya ini yang sama. Keluhan yang sama, kekecewaan yang sama. Cuman orang bilang minta tolong Kak, minta tolong. Jangan post. Jadi kan kita menjaga privasinya orang. Nah, saya mau ke ini tuh yang mau perjelas dulu yang di ke Bipom itu. Waktu ke Bipom itu apa yang memang teman-teman 4 orang ini bawa ke Bipom itu? Apakah memang juga produk dibawa ke sana? Iya. Tujuannya untuk hanya ingin mengetahui kalau ini barangnya ini aman atau tidak. Sudah ada izin edar atau tidak? Gitu saja. Tidak tanya ke ownernya waktu itu Kak, boleh ada izin enggak ini? Aduh, kalau mau tanya lagi ke owner lebih panjang lagi, lebih dikasih bla 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 ke sini ke sana ke sini ke kantor polisi ke bla bla ke bla bla. Jadi mending tahu-tahu kita ke Bepom. Lagian tidak perlu mau ditanya juga, mungkin owner juga kan kemarin itu kan bilang yang mana, klaim yang mana palsu, yang produknya mana sudah Bipom. Sudah Bipom. Cuman saya mau notice lagi, mau konfirm, mau pertegas dulu. Berarti produk itu yang dikirim, yang dibeli kemudian yang dikirim ke Kak Novi itu Kak Desi, sorry. Siapa so Novi? Kayak pengen taruh Novi di sini, padahal tidak ada sih. Tidak ada mereknya dan sebagainya kan? Packagingnya berarti polos. Bahkan tidak terbungkus. Iya. Nah, waktu di Bipom bagaimana respon dari itu pihak Bepom waktu ini? Pas ke sana? Dia sudah BAP kita. Langsung BAP. BAP di Bepom. Terus habis itu nanti kelanjutannya ditindaklanjuti sama Bepom. Ditindaklanjuti ini berarti teman-teman dari pihak Bepom itu nanti yang akan Bepom juga kan sebelumnya sudah mengedukasi. Ada berita yang kemarin tentang Bepom, yang mana kalau produk kalau sudah Bipom, dia pasti ada packagingnya. Iya. Itu syarat wajib sebenarnya. Iya, terus ada komposisinya. Sedangkan yang
Yang ada beli yang kami beli itu memang polos. Berarti memang praktis tidak akan menyebut merek juga ya? Iya. Karena memang tidak ada merek. Iya. Oke. Itu ya makanya kami bilang itu Markalak. Oke. Nah, kan ada respon dari ini setelah teman-teman viral itu di BPOM. Respon dari owner bagaimana setelah itu? Ada ndak langsung, karena gini, Anda baca di berita Mimosa itu, ya, DP pengacara itu bilang bahwa ownernya itu sudah menghubungi teman-teman gitu untuk ini ngecek apakah jangan sampai ini alergi dan sebagainya. Jadi gitu. kan Jija toh yang parah. Yang parah itu, oke. Yang terakhir itu. Hari Minggu kayaknya postingan itu Iya, hari Minggu. Sabtu malam, tengah malam. Iya, malam Minggu itu kan. Minggu, oke. Hari Minggu kan postingannya. Terus ini ownernya, resellernya yang dia beli akan ini kan bawa WA, inbox sama Jija kalau tidak salah, dia minta nomor. Jija, kenapa itu kulit, nanti mau dibawa, owner mau bawa ke dokter. Ini kata resellernya. Oke. Mau tanggung jawab bawa ke dokter. Bukan ownernya yang kontak. Tunggu belum, Oke. baru resellernya. Terus abis itu owner minta mengenai nomor. Cuman karena ini di postingannya Jija ini kan tidak menyebutkan dan tidak bikin singgung, maksudnya bagaimana? Tidak menyinggung siapapun gitu. Cuman memang fokus di di postingan itu dia punya efek yang dia dapat. Efek yang dia dapat, dan cuman menyebutkan HB Markalak. Tidak ada yang basinggung soal ini produknya dari mana. Dari mana. Ya. Cuman karena kemarin viral dari saya, dari Desi, makanya kan ini komentar-komentar ini banyak loh, yang sudah tag namanya, jadi dia masuk, dia bilang so fitnah poli ini apa begini, dia bilang di komentar, cuman cari followers ini, pansos, bla bla bla. Jadi ini Ziza ini maksudnya tersinggung, saya ini memang betul-betul real korban, maksudnya memang gatal-gatal karena ini produk, terus kenapa lagi dia bilang fitnah, begitu toh. Padahal dia sudah mau ke dokter. Nah, terus setelah itu si teman dekatnya owner ini kan telepon via inbox toh. Sama Ziza ini. Sama Ziza, katanya, kenapa itu kulit? Nanti kalau memang betul-betul karena HB, karena produk, nanti owner mau bawa ke dokter. Hari Minggu kan itu. Nanti mau bawa ke hitam putih. Ada dokter kulit di situ juga. Ya. Kalau baru dia bilang, si Ziza bilang, coba cek dulu itu hitam putih ada buka atau tidak. Minggu. Kan hari Minggu. Iya. Cuman kalau lihat dulu ini keadaan, ini kondisinya kondisi korban. Si Ziza ini. Iya. Terus dia bilang, tunggu mau telepon dulu owner. Nanti sore begitu baru mau ke rumah. Ke tempat Jija. Ada tunggu sampai sore, sampai malam tidak ada. Tahu-tahu semua lapor di Polres. Berarti Ziza ini sorenya ya? Mau merespon apa yang ditawarkan. Cuman di angkat teru di sosmed ini bahwa yang mana Ziza ini tidak mau ke dokter. Terus katanya alergi atau apa? Dia bilang alergi makanan, memang betul-betul ada panule kok mau stel-stel. Tapi kayaknya itu hanya netizen. Kebetulan direkam sama Ziza itu live via telepon. Via telepon itu. Lewat inbox itu Ziza rekam. Rekam suara kan? Rekam suara ya. Supaya dijadikan bukti. Ya, bahwa memang Ziza memang mau. Betul-betul dia ini mau. Bukan tidak mau ke dokter. Cuman pada akhirnya pergi dokter juga? Atau tidak? Sampai sekarang pun tidak? Dokter bukan pergi di dokter, dia yang ajak. Iya, maksudnya itu dia pergi sendiri pergi sendiri. Setelah dia melapor ke BPOM itu besoknya dia pergi ke dokter. Kalau di sih karena dia tidak ke dokter. Karena dia tidak parah. Tapi sekarang sudah hilang atau masih ada? Masih ada bekas-bekas. Bekas-bekas masih ada ya. Iya. Nah, ini laporan ke kantor polisi Jija.
Ziza yang dilapor. Berarti tidak 4 orang ini, tidak kalian dengan Kak Desi, cuma Ziza. Oke. Dilapor ITE gara-gara statusnya. Status soal itu review HB Markalak. Oke, padahal dia yang terakhir. Teman-teman 2 orang ini tidak. Oke. Terus dia bikin laporan di SPKT. Ini kebetulan ini yang menerima laporan ini telepon Ziza. Oke. Ziza dia telepon tapi dia tidak angkat. Oke, Ziza tidak angkat. Dia tidak mau angkat nomor baru kan? Iya. Terus Ziza ini WA saya, dia bilang ada yang telepon. Oke. Kebetulan saya lihat teman saya. Iya. Jadi saya telepon. Saya telepon ini teman ini toh yang sementara menerima laporan ini. Saya telepon, saya bilang kan saya tanya dulu toh ada apa, ada sibuk kah atau bagaimana toh? Dia bilang tunggu lihat lagi sibukin, nanti sebentar mau telepon balik. Oke. Mungkin lagi ada bikin laporan. Lagi terima laporan. Kan ya namanya laporan kan harus diterima, mau salah dengan tidak, mau benar atau tidak kan diterima dulu. Hak masyarakat untuk melapor. Ya. Oke. Setelah itu dia terima laporan, dia telepon saya. Si orang ini. Yang menerima laporan ini. Laporan. Dia telepon saya, dia bilang Lia, kenapa aku taman dengan itu Ziza itu? Tidak, kenapa? Coba telepon dulu dia, suruh datang di kantor, mau klarifikasi. Katanya seperti itu. Oh, mau klarifikasi. Saya kan emosi toh, maksudnya kalau memang sudah terima laporan ya klarifikasi lewat undangan lah, kenapa harus lewat telepon? Saya bilang, ngana polisi toh, coba ngana kalau mau klarifikasi lewat undangan, pakai undangan kalau mbak undang, bukan lewat telepon. Harus sesuai prosedur. Ada surat panggilan untuk apa gitu tujuannya. Kalau memang tujuannya untuk klarifikasi saya bilang. Jadi dia kan di situ kayak bagaimana? Tambah diam, tas-put dan gitu toh. Jadi dia bilang, oh iya oke nanti mau bikin panggilan Jo. Saya bilang, iya bikin panggilan, nanti ada yang di belakangnya dia yang mau dampingi. Dia bilang begitu toh. Bilang, oh iya oke. Jadi sudah mati telepon, dia tidak telepon. So tidak ada telepon lagi, cuman itu diangkat teru di media di status, di live, di komentarnya sosmed, dia bilang ini Ziza tidak mau ke dokter. Tuh. Seperti kan sudah bikin laporan nih. Sudah bikin laporan. Sudah ada panggilan enggak dari? Belum. Lagi menunggu. Kan masih ya berproses kan. Semua itu kan berproses. Tidak ada langsung. Oke. Nah, belum ada. Apa dia nama? Seandainya memang datang itu laporan. Datang itu panggilan, surat panggilan. Itu yang kita tunggu. Itu yang ditunggu-tunggu. Kan bisa dipatahkan toh. Dipatahkan dengan bukti-bukti yang sudah ada. Bukti-bukti yang sudah ada. Banyak bukti. Kan kita ini bergerak di sini ini, kalaupun kita maju, kita berempat maju, kita dengan bukti yang kuat, bukan sembarang suka pansos. Kata orang sendiri yang karena sendiri yang mengalami makanya. Oke. Seperti itu. Cuman Anda penasaran gitu, selama proses ini apakah dengan pihak yang pemilik produk ini masih ada dorang masih menghubungi kamari untuk jadi kalau untuk saya ini mungkin saya tidak pernah dihubungi ya. Kalau Desi kalau saya tidak. Ziza. Oh, berarti Ziza ini yang sering diteror. Maksudnya bukan juga mau dibilang teror bagaimana ya? Hari apa itu ya? Hari Senin yang Ziza hari Minggu dia bikin laporan polisi kan? Hari Minggu laporan polisi. Hari Minggu malam. Si ownernya, pemiliknya, bikin laporan polisi. Katanya tidak mau ke dokter lah, bla bla bla. Oke. Dia terima laporan, toh. Senin kita bikin laporan di BPOM. Selasanya dia masih sempat pergi ke Polsek Kota Tengah. Ini owner. Kapolsek Kota Tengah di hari yang sama itu. Hari Selasa. Hari Selasanya, Selasa siang kebetulan saya sama Ziza itu lagi di kantor BPOM melanjutkan laporan BAP. itu. Terus dia telepon, yang telepon Babin.
Oke, ya. Babin di situ. Saya tidak mau sebutkan namanya di sini ya. Nah. Dia bilang, kebetulan kan saya dengar. Bukan cuma saya yang dengar. Yang dia telepon si Ziza. Tapi saya ada di situ, dia speaker. Yang dengar itu juga orang Bepom. orang Bepom dengar. Bepom juga dengar. Ibu, saya ini terima laporan terkait statusnya ibu di Facebook. Oke, iya. Saya mendengar itu sudah emosi. Oke. Masalahnya ini yang telepon ini cuma Babin. Iya. Dia bilang, saya terima laporan terkait statusnya Ibu Ziza. Kalau bisa Ibu Ziza ke kantor sekarang, kita mau klarifikasi terkait status. Oke. Terus Ziza bilang begini, Pak, bisa tapi sebentar karena saya lagi di BAP di kantor Bepom. Dia tidak percaya. Oke. Dia kira mungkin Bu ada bakal. Iya. Oh, bisa saya bicara dengan yang ini petugas penyidik yang bikin BAP? Oh iya, sudah saya bicara. Oke, bicara langsung dengan bicara petugasnya. langsung. Iya. Tetap juga mungkin masih kurang meyakinkan atau bagaimana. Iya. So bicara ini yang dari Bepom dengan ini Babin ini. Setelah itu dia susul di rumah lagi. Ini Babin datang di rumah. Babin datang di rumah sama Oke. Sempat Ziza foto, bukan Ziza foto, maksudnya orang di rumah. Tetangga. Dia foto. Saya pikir ini tugasnya Babin sebenarnya apa? Oke, iya. Di situ saya lebih emosi. Oke. Maksudnya dan ini kan petugas-petugas ini kan ada tugas ada prosedurnya kan. Juga. Kenapa harus susul di rumah? Kenapa ini Ziza preman? Ada membunuh orang sampai harus mau disusul-susul di rumah cuman karena terkait postingan Markalak ini. Oke. Ini kan korban. Oke. Yang lama-lama ini yang dilaporkan ini saya bikin pengaduan di Polda. Lapor balik gitu. Iya, maksudnya tidak sesuai prosedur. Dan perbuatan tidak menyenangkan dari sisi ini. Oke. Iya. Abis itu dia sudah pulang. Ini Babin ini. Tidak lanjut lagi dia panggil ke kantor. Tidak lanjut. Oke. Nah, kalau memang dia lanjut lagi, saya lebih lanjut. Oke. Cuman pasca itu setelah kan saya bikin BAP nih di Bepom, saya bikin BAP dan sebagainya. Setelah itu ada kelanjutan enggak dari sisi pihak owner untuk confirm gitu. Info so bikin laporan lah, apalah gitu. Laporan di mana? Bikin laporan di mana? Di Polsek tadi itu. Tidak ada, cuma sebatas itu saja. Oke. Kalau bisa dibilang sebatas gertakan saja sih. Cuman mungkin di pikirannya ini Ziza ini masih bisa ditarik untuk klarifikasi damai bahwa yang mana Ziza yang harus minta maaf bla 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 bla. Begitu. Seperti itu. Kan ceritanya ini dari dulu memang seperti itu. Cuman kan saya tidak mau tanggapi kan. Cuman karena posisinya saya di sini korban. Merasakan sendiri. Merasakan sendiri, bukan ada settingan. Bukan settingan, bukan kata orang dan sebagainya. Iya. Jadi saya bilang maju. Dan memang niatnya kalau misalnya seandainya nih pelaporan ini jalan terus prosesnya hukum ini dari pihak owner kasih bikin laporan ada proses jalan semua. Nah, dari teman-teman sendiri bagaimana? Jalan gas. Tidak ada rencana misalnya mau lapor balik dan sebagainya. Kita fokus dulu yang di Bepom. Biar Bepom yang kita fokus dulu yang di Bepom. Kebetulan juga tadi saya sama Ziza sama korban ini sudah mendaftar gugatan di BPSK, jadi tinggal tunggu undangan sidang. Ya, selanjutnya nanti kita lihat saja. Perkembangan lebih seru. Iya. Kalau memang di depan layar tegangnya seperti ini, tapi di belakang layar lebih seru. Iya. Seperti itu. Tuh, belum ada tanggapan dari Bepom selama ini setelah pelaporan bikin BAP itu belum ada. Sudah diundang. Sudah. Oke. Jadi tinggal tunggu hasil nanti saja. Tunggu. Tinggal kan ini kan semuanya ini kan berproses, ada prosedur. Iya. Dari Bepom tidak ada tidak ada informasi bahwa ternyata ini produk ya memang ini produk ini tidak ada izin atau tidak, yang pastinya minggu depan itu beritanya pasti lebih seru. Itu saja. Ini berita tidak akan
diam-diam saja. Karena ini memang kalau bisa dibilang kita berempat ini sudah ngegas, ya gas full. Tidak dikasih kendor, seperti itu. Nah, ada kata damai. Ada bisa jadi yang ini. Komentar bisa jadi ada komentar-komentar netizen misalnya gini. Banyak. Kalau komentar netizen yang tajam-tajam ini banyak. Saya simak, cuman saya bilang tunggu, ada waktunya. Saya akan membuktikan semua ini salah. Oke. Misalnya ininya komentarnya gini ya. Oke kan semua korban nih yang parah itu yang jadi objek sekarang itu yang ini kan si Jija ini. Jija. Nah, ada bisa jadi misalnya kenapa kau ikut campur DP urusan ini? Ya, pasti banyak. Nah, bagaimana kalau misalnya ada seperti itu? Sedangkan orang tua saya sendiri bilang, kenapa urus-urus ini urusannya orang ini urusan ini owner ini yang begini-begini. Saya bilang, masalahnya di sini ini korban banyak. Tapi kalau cuma 4 orang kita stop di situ saja korbannya, kita juga tidak akan seperti ini. Cuman semenjak kita bikin postingan speak up di sosial media, masalah kekecewaannya kita, banyak yang masuk, banyak japri yang masuk. Itu makanya kita maju. Misalnya nanti ini proses jalan sampai di persidangan dan sebagainya butuh saksi dong. 4 orang ini gitu. Yang speak up di inbox ini kalau misalnya Kak saya tidak mau jadi saksi. Apakah bisa jadi bukti itu? Bisa. Goalsnya apa? Mungkin teman-teman yang nonton penasaran itu. Endingnya apa? Teman-teman 4 orang ini, khususnya wabil khusus di Jija ini, DP ending itu pengennya seperti apa sih ini isu yang sementara berkembang? Harapannya seperti apa? Kalau boleh misalnya mau spill di sini. Apa? Kalau menurut saya owner itu harus jujur. Harus jujur. Kalau klarifikasi di sosial media. Kalau memang salah ya bilang salah. Maksudnya kita ini kan di sini bukan reseller kosmetik. Kita di sini pemakai. Maksudnya kita pengguna kosmetik. Konsumen. Jadi kita tahu reseller, owner yang bertanggung jawab itu seperti apa. Orang kalau bertanggung jawab pasti bilang, no, minta maaf, no, nanti mau kasih pulang kamari, doi itu yang bikin rugi ya. Nanti mau panggil di dokter, itu etikat yang baik. Bukan mau pergi berkuar-kuar di sosmed, bilang fitnah, bilang pansos, bilang cari follower, terus lapor di kantor polisi sana, di sini, di situ, bikin kena mental sampai telepon-telepon orang, itu tidak bagus. Itu bukan namanya owner. Kalau menurut saya. Berarti simple sebenarnya teman-teman pemau ini. Iya, simple. Cuman kan memang etikat itu bukan etikat baik sih dari dia kalau menurut kita berempat. Ya maksudnya apa yang dia bikin itu bukan etikat baik. Cuman memang dia cari pencitraan sekali memang. Seperti itu lebih tepatnya. Iya. Kan seperti itu toh. Tidak mau akui ini. Tidak mau akui. Kalau memang dia tidak mau akui tidak masalah. Ini kan sudah berproses. Nah, tapi kalau dia tidak mau diakui di sosmed, di belakang layar kan diakui. Terus apa yang salah di sini? Di belakang layar diakui, maksudnya? Kalau itu nanti. Siap. Cuman seandainya begini Kak, misalnya ini proses coba jalan dari BPOM juga sudah mulai jalan DP proses, baru juga bikin pelaporan juga dari pihak ini korban ya. Mereka juga dari pihak owner bikin ini, ketemu ininya bahwa kita siap mau bikin klarifikasi si ownernya ini, bikin klarifikasi, permintaan maaf, mengakui itu semua yang kesalahan yang dia ini, apakah selesai? Tidak akan. Karena apa yang tidak ini? Kalau memang klarifikasi minta maaf itu wajar, sudah mau puasa. Orang akan saling memaafkan. Tapi kalau untuk proses hukum yang entah dia lapor atau yang kita bikin laporan itu tetap jalan sesuai prosedur. Intinya saja di sini sesuai prosedur. Kalau memang mau melapor atau mau menggugat pasti harus sesuai prosedur. Jangan asal-asal telepon suruh klarifikasi, suruh datang. Itu yang saya tidak suka. Betul. Intinya saja seperti itu. Kalau memang sudah terjun di jalur hukum, harus sesuai prosedur dong. Jalan terus. Harus sesuai prosedur. Tidak ada opsi damai. Maksudnya opsi damai. Kita akan terima maaf karena sudah mau puasa. Kalau maaf, sekedar maaf ya bisa. Cuman kalau untuk proses tarik kan laporan dan sebagainya gitu. Tidak ada. Jadi lanjut terus. Berarti Kita ini goalsnya memang adalah karena memang di sini posisinya banyak korban. Kalau cuman kita berempat korban tidak masalah.
Kita akan diam-diam saja, tidak mau tambah-tambah urusan. Oke, nahi mungkar ini, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Melawan kebatilan. Lebih tepatnya. Oke, berarti maaf cuman proses hukum tetap jalan terus. Ya, salah-salah semua puasa kan tidak mungkin. Oke, ini menarik ini guys, teman-teman. Jadi kita orang akan lihat saja ya bagaimana kisah selanjutnya dari The Last Airbender ini ya. Avatar. Ada 4 elemen ini yang ini jadi avatar. Nah, terakhir Kak, misalnya nih pesan ke teman-teman masyarakat yang mungkin juga konsumen yang menggunakan produk-produk itu. Kalau misalnya ada dua patah kalimat pesan untuk teman-teman ke masyarakat, apa yang Kak Desi yang kalian mau sampaikan? Kalau menurut saya lebih baik pilih produk yang memang sudah namanya itu? Sudah aman. Sudah BPOM begitu. Jangan nanti bakalan jadi seperti kami korban. Nah, dari kalau kalian? Kalau saya sebagai konsumen, kalau memang zong, bilang jujur. Kalau tidak bisa di pengeluhan diterima owner, bilang langsung di Facebook. Kalau tidak bisa, bilang langsung di BPOM, gampang. Sekarang ini gampang, yang penting berani. Itu saja. Berani. Kalau untuk cari produk yang aman, ya tinggal dari pintar-pintarnya kita. Cuman tidak semua produk yang harganya mahal itu aman. Itu saja. Oke, kita notice di situ guys. Tidak semua produk yang mahal itu aman. Ya. Oke, orang akan menunggu kisah selanjutnya, apakah teman-teman ini akan kembali lagi di podcast kita setelah proses yang akan dilalui. Orang tunggu saja. Nah, bagaimana menurut tanggapan teman-teman? Nanti silakan tinggalkan di kolom komentar.